Halo teman-teman, yuk kita belajar mengenal dunia air tawar dan akuarium. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta komen agar teman-teman dapat mengikuti perkembangan channel ini dalam hal pengetahuan dunia ikan air tawar, akuarium, dan lainnya. Oh iya teman-teman, saya mau tanya nih, dari kalian apakah sudah tahu ikan hias yang sedang populer kali ini? Yaps, betul, ikan cana. Banyak dari para penghobi akuarium memelihara ikan cana ini. Karena di sisi lain dari keindahannya, ikan cana ini juga sering kali ikut dalam ajang kontes di berbagai wilayah. Maka dari itu, banyak para pecinta akuarium air tawar mencari dan memeliharanya. Dan dilihat dari harga dari ikan cana ini, ada yang murah atau ada yang mahal, mulai dari Rp20.000 hingga jutaan. Dari teman-teman, apakah sudah yakin memelihara ikan cana? Tonton video ini karena akan menjelaskan seputar tentang ikan cana. Cana adalah salah satu ikan predator yang bisa berukuran cukup besar jika sudah dewasa. Di Indonesia, mungkin ikan cana ini lebih dikenal dengan sebutan ikan gabus. Ikan gabus juga biasa menjadi ikan yang dikonsumsi di Indonesia, walaupun jenis yang dikonsumsi bukanlah jenis ikan cana hias yang dipelihara di akuarium. Ikan cana atau dikenal juga dengan sebutan snakehead di luar negeri atau ikan kepala ular memiliki dua genus yang diketahui. Yang pertama adalah cana itu sendiri dan yang kedua adalah para cana. Genus cana biasanya dari wilayah Asia dan para cana biasanya dikenal dari daerah Afrika. Ikan cana sendiri biasa ditemukan di sekitar wilayah India, Afghanistan, Cina, Serbia, dan tentunya di wilayah Indonesia seperti Jawa. Tidak hanya itu, di wilayah Sungai Nil hingga Sungai Kongo di Afrika juga biasa ditemukan spesies ikan kepala ular ini. Habitat hidup aslinya di alam liar biasanya di sungai atau genangan air yang memiliki banyak tumbuhan, mirip seperti habitat ikan cupang. Oleh karena itu, ikan cana memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan dengan kondisi oksigen yang sedikit dan juga kondisi air yang kurang baik atau kotor. Tidak heran cukup banyak orang yang sering menyalahgunakan informasi ini dan membiarkan ikan hidup dalam kondisi akuarium yang tidak bagus. Walaupun ikan cana bisa bertahan, tapi lama-kelamaan ikan cana juga akan sakit dan mati. Ukuran akuarium yang memadai adalah salah satu kebutuhan penting saat ingin memelihara ikan cana. Ikan cana dapat tumbuh hingga panjang lebih dari 30 cm jika sudah dewasa. Dengan ukuran tersebut, tentunya kalian tidak bisa menggunakan ukuran akuarium yang kecil untuk memelihara ikan cana. Jika ikan cana masih kecil, mungkin tidak masalah ditempatkan pada akuarium yang kecil. Namun, akuarium tersebut harus diganti dengan ukuran yang lebih besar ketika ikan cana sudah tumbuh besar. Untuk mengira-ngira ukuran akuarium yang tepat untuk ikan cana, kalian bisa menggunakan rumus seperti lebar akuarium minimal 2 kali panjang ikan dan panjang akuarium minimal 3 kali panjang ikan. Jadi, jika panjang maksimal ikan cana misalnya 30 cm, lebar akuarium paling tidak 60 cm, dan panjang akuarium paling tidak 90 cm. Tentu saja ini adalah ukuran minimal untuk ikan cana. Jadi, jika menggunakan ukuran yang lebih besar juga tidak masalah. Pada dasarnya, ikan cana adalah ikan yang dapat bertahan dan beradaptasi pada kondisi akuarium dengan cukup baik. Selain itu, ikan cana memang bukan tipe ikan yang rewel terhadap kondisi akuarium. Jika kalian ingin memelihara ikan cana dengan benar, maka harus memperhatikan kondisi air akuarium. Ikan cana biasanya menyukai perairan yang soft dan pH yang agak asam hingga netral.
Jika ikan cana yang awalnya berasal dari luar negeri yang memiliki suhu lebih dingin dari Indonesia dan sudah dikembangbiakan di Indonesia, maka ikan tersebut biasanya sudah bisa beradaptasi dengan suhu di Indonesia. Ikan cana memang terkenal tidak terlalu rewel terhadap kondisi akuarium. Di habitat aslinya, ikan cana seringkali berada di lingkungan dengan kondisi air yang tidak layak. Karena itu, banyak yang salah sangka mengira ikan cana akan baik-baik saja dengan kondisi air yang tidak bagus. Tapi, sebaiknya jangan memperlakukan ikan cana kalian seperti itu. Sebaiknya pergantian air memang harus rutin dilakukan untuk menjaga kualitas air. Paling tidak seminggu sekali air akuarium harus diganti sekitar 20% sampai 30%. Dengan kondisi air yang bagus maka akan memperpanjang umur ikan cana juga. Apa makanan ikan cana? Ikan cana terkenal sebagai ikan predator yang agresif. Hal itulah yang juga menjadi salah satu alasan banyak orang menyukai ikan cana ini. Makanan yang bisa diberikan bisa terdiri dari makanan hidup seperti udang, jangkrik, ikan cere, kecoa, hingga cacing tanah. Selain makanan hidup, makanan lain seperti pelet juga bisa diberikan pada ikan cana. Udang sendiri baik untuk ikan cana karena mengandung astakasin yang bagus untuk warna ikan cana. Pemberian udang bisa dipotong kecil jika ikan cana masih kecil atau mencari udang dengan ukuran yang lebih kecil. Cacing tanah juga baik untuk mempertumbuhkan ikan cana, apalagi jika ikan cana terluka maka akan memberikan cacing tanah akan mempercepat proses penyembuhan luka. Jika ikan cana sudah lebih besar bisa memberikan makanan yang lebih besar seperti jangkrik dan kecoa Dubai atau bahkan ikan cere. Pemberian makanan hidup ini bermanfaat untuk melatih insting predator ikan cana. Jika memberi pakan hidup sebaiknya kalian lebih hati-hati karena bisa saja pakan tersebut mengandung bakteri atau parasit yang berbahaya untuk ikan cana. Untuk memberikan variasi, kalian juga bisa sekali memberikan makanan pelet. Kombinasi terbaik memang memberikan beberapa jenis makanan secara bergantian. Pemberian makan dapat dilakukan 2 kali sehari dan memberikan kombinasi jenis makanan. Bolehkah ikan cana dicampur dengan ikan lain? Ikan cana adalah ikan predator yang dapat tumbuh hingga dari 30 cm. Idealnya ikan cana tidak dicampur dengan ikan lainnya. Apalagi ikan tersebut berukuran kecil seperti ikan neon tetra atau zebra danio. Ikan tersebut akan hilang dengan cepat karena dimakan oleh ikan cana. Jika kalian memiliki akuarium yang sangat besar, kalian mungkin bisa memelihara ikan predator lain yang berukuran sama dengan ikan cana. Tapi jika kalian memelihara ikan cana di akuarium yang berukuran pas-pasan, sebaiknya hanya pelihara ikan cana saja pada akuarium tersebut. Apakah ikan cana harus menggunakan aerator? Ikan cana mirip seperti ikan cupang yang bisa bernafas menggunakan oksigen yang ada di udara dan tidak hanya di dalam air. Oleh karena itu, ikan cana akan sesekali ke permukaan air untuk mendapatkan oksigen dari udara. Dengan begini sebenarnya ikan cana tidak memerlukan aerator lagi. Tapi saya juga menyarankan untuk memberikan arus air yang cukup di dalam akuarium agar ada penggantian oksigen dan karbon dioksida di dalam air. Dengan begini seharusnya ikan cana tidak akan ada masalah walaupun tidak menggunakan aerator. Jika kalian ingin menambahkan aerator juga tidak masalah, karena dengan menggunakan aerator ini nantinya akan menambah kadar oksigen di dalam air yang tentunya juga bagus untuk ikan cana. Aerator ini juga bisa menjadi salah satu dekorasi di dalam akuarium. Apakah ikan cana perlu filter? Disinilah banyak orang sering keliru saat akan memelihara ikan cana, karena habitat asli ikan cana ada yang berada di air dengan kondisi yang buruk menyebabkan banyak orang mengira ikan cana tidak perlu filter. Ikan cana memerlukan filter seperti ikan hias lainnya. Dengan adanya filter akan membantu kondisi air di dalam akuarium lebih terjaga kualitasnya. Hal ini nantinya akan berpengaruh pada kondisi ikan cana.
jika kondisi air bagus, tentunya umur ikan cana akan lebih panjang dan terhindar dari penyakit dan stres. Filter yang digunakan sebenarnya juga tidak perlu filter yang mahal, asalkan filter tersebut sudah pas dengan ukuran akuarium. Maka filter yang digunakan sebenarnya juga tidak perlu filter yang mahal, asalkan filter tersebut sudah pas dengan ukuran akuarium kalian. Maka filter apapun itu sudah cukup. Kalian bisa menggunakan filter kanister, sump filter, atau filter yang biasanya ada di atas akuarium juga bisa, asalkan ukurannya sesuai dengan jumlah air di dalam akuarium. Penambahan pasir pada akuarium untuk ikan cana biasanya menjadi hal baik atau hal buruk. Yang saya maksud buruk bukan berarti menyebabkan ikan cana mati. Tapi jika kalian salah memilih jenis pasir, maka hasilnya bisa saja akuarium kalian selalu berkabut dengan pasir yang berterbangan. Ikan cana adalah ikan yang agresif dan dapat bergerak cepat. Jika menggunakan pasir yang terlalu halus ketika ikan cana bergerak di dasar, maka pasir tersebut akan berterbangan karena gerakan ikan cana yang kuat. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya gunakan pasir yang berukuran lebih besar seperti pasir malang. Karena pasir malang biasanya memiliki butiran yang cukup besar. Walaupun pasir malang berterbangan tidak akan menyebabkan kabut seperti pasir yang lebih halus. Cara setting akuarium untuk ikan cana sebenarnya sangatlah mudah. Kalian bisa menggunakan akuarium polos atau memberikan dekorasi dan bahkan aquascape. Gunakan ukuran akuarium yang pas ketika memilih ukuran akuarium. Kalian harus memastikan ukuran maksimal ikan cana yang akan kalian beli. Beberapa ikan cana dapat tumbuh hingga lebih dari 30 cm. Beberapa lagi ada yang berukuran kecil dengan maksimal sekitar 17 cm. Dengan mengetahui ukuran maksimal ikan ketika dewasa, kalian bisa menyiapkan akuarium dengan ukuran yang pas. Kalian bisa saja langsung menyiapkan akuarium dengan ukuran besar atau tidak mengganti akuarium tiap kali ikan cana tumbuh. Atau kalian bisa perlahan mengganti akuarium dengan ukuran yang lebih besar tiap kali ikan cana tumbuh. Kalian bisa sesuaikan dengan keadaan masing-masing untuk hal ini. Jangan lupakan filter untuk menjaga air tetap bersih dan kualitasnya bagus untuk ikan cana. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada banyak filter yang bisa kalian gunakan tergantung ukuran akuarium. Kanister filter, sump filter, atau filter atas bisa digunakan asalkan ukurannya cocok dengan ukuran akuarium dan jumlah air di dalamnya. Asalkan ukuran cocok dengan ukuran akuarium dan jumlah air di dalamnya. Dengan begini, air yang melalui sistem filter tidak akan terlalu sedikit hingga mengganggu proses pembersihan air nantinya. Penambahan dekorasi seperti pasir atau kayu bisa dilakukan pada akuarium ikan cana. Selain itu, kalian juga bisa membuat aquascape jika berminat. Walaupun ikan cana adalah ikan predator, anehnya ikan cana tidak merusak tanaman aquascape yang ada. Bahkan, tanaman aquascape yang rimbun dapat menjadi tempat bersembunyi untuk ikan cana. Pastikan agar ikan cana masih ada ruang untuk bergerak bebas di dalam aquascape tersebut. Ikan cana atau snakehead lebih dikenal dengan sebutan ikan gabus di Indonesia. Memang mereka adalah spesies yang sama, tapi untuk ikan cana hias, jenisnya lebih beragam. Biasanya ikan cana atau ikan gabus yang memiliki ukuran besar menjadi konsumsi. Jenis ini biasanya sangat mirip dengan corak ular. Oleh karena itu, sebutannya adalah snakehead atau kepala ular. Ikan cana hias biasanya memiliki corak dan warna yang lebih indah dari ikan cana yang dikonsumsi. Nah, itu dia pengetahuan seputar ikan cana ya teman-teman. Apakah kamu ingin memeliharanya? Jawab di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta komen.